Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rawati. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, dan saya dari Prodi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum konstitusional berkaitan dengan negara atau doktrin negara umum, uraian prinsip umum atau sintetis dari berbagai hak negara dan perbandingan hak negara. Suatu negara diartikan sebagai kelompok orang, rakyat atau bangsa di wilayah tertentu. Di wilayah tertentu diatur oleh pemerintah yang secara efektif menjalankan kewenangan atas rakyat atau bangsa. Selain itu, pengakuan oleh negara bagian lain adalah penting. Konsep negara tidak muncul dalam hukum konstitusional positif, tetapi memainkan peran penting dalam hukum internasional dan hukum private. Dalam hukum internasional, negara adalah subjek hukum internasional. Dalam hukum private, negara adalah badan hukum, tunduk pada hukum. Sebuah negara nasional atau independen dalam hubungan internalnya, kompleks kantor yang diatur oleh undang-undang yang memiliki hubungan yang diatur secara hukum satu sama lain dengan subjek. Hukum konstitusional adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan dan mengatur hubungan dengan warga negara lain. Ini adalah karakteristik hukum konstitusional yang berkaitan dengan hubungan di mana pemerintah terlibat. Ini terutama hubungan antara berbagai badan pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung pada bidang hukum administrasi, kecuali jika kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan terhadap warga negara. Dan pengertian konstitusional kekuasaan adalah potensi pemaksaan faktual. Kekuasaan orang atau kelompok disebut kantor. Sebuah kantor dicirikan oleh keberlanjutan dan karakter yang terdefinisi dengan baik dalam hal struktur tugas dan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah terdiri dari kompleks kantor dengan berbagai wewenang dan tugas. Kantor dipertahankan bahkan jika memegang kantor tidak ada, artinya yang bertindak untuk kantor. Kantor tidak lagi dipersonalisasikan. Sebuah negara bagian tidak pernah sendiri. Saat ini terdapat kurang lebih 192 negara bagian lainnya. Karena itu, hubungan internasional suatu negara menjadi sangat penting. Kemunculan dan kehancuran suatu negara dapat mengambil banyak bentuk. Meskipun secara kasar ada 3 cara. 1. Negara dibagi menjadi beberapa negara bagian baru. Beberapa negara bagian digabung menjadi satu negara bagian. Beberapa negara digabung menjadi satu negara bagian baru, dan rakyat dapat menjadi wilayah yang belum negara tunggal. Perhatikan bahwa lenyapnya pemerintah tidak menyebabkan keruntuhan negara. Kudeta tidak mempengaruhi keberadaan negara itu sendiri. Seperti yang dinyatakan, negara bagian baru harus diakui oleh negara bagian lain. Namun, pengakuan bersifat subjektif. Suatu keadaan tidak perlu dikenali semua negara bagian agar dapat berfungsi. Selanjutnya, negara bagian baru tidak ada untuk non-pengenal. Demikian pula, suatu pemerintahan tidak dapat diakui tanpa menyangkal keberadaan negara itu sendiri. Ini terjadi setelah misalnya kudeta. Hubungan konstitusional Belanda telah ada sejak tahun 1814. Akan tetapi, pada tahun 1579, ketujuh wilayah tersebut telah bersatu dalam Persatuan Utrecht yang diakui di bawah hukum internasional pada tahun 1648 oleh Perjanjian Münster.
Ini sebagai akibat dari pemisahan diri dari Spanyol pada tahun 1581 melalui Placard of Abandonment. Republik Tujuh Serikat Belanda yang dihasilkan adalah sebuah konfederasi atau suatu-satunya kompetensi serikat yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Di dalam Union, Jenderal Serikat memutuskan perang, perdamaian, perjanjian. Namun pengambilan keputusan lambat karena kebutuhan suara. Selain itu, perwakilan daerah harus mendapat mandat tersendiri dari daerahnya untuk setiap masalah. Ini sebagai akibat dari kedaulatan daerah yang dianggap sebagai penting. Hukum tata negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi konstitutif atau kelembagaan. Pertama-tama, pemerintah harus didirikan melalui kantor-kantor. Dan yang kedua, atribut atau fungsi pemberdayaan. Kekuasaan kemudian dapat diberikan ke kantor-kantor ini. Yang ketiga, fungsi mengatur dan memodernisasi. Atau hanya dengan demikian pelaksanaan kekuasaan ini dapat dikenakan pembatasan atau batasan. Oke, mungkin itu saja dari saya apa itu hukum tata negara. Mohon maaf jika ada penjelasan dari saya yang kurang jelas atau terlalu cepat saya menjelaskan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.